Jadi, Anda ingin tahu apa itu tanda binatang? Menurut Anda apa? Microchip di tangan Anda? 6, 6, 6 di dahi Anda? Atau mungkin beberapa KTP nasional? Dalam tantangan hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya tanda itu. Dalam waktu kurang dari 15 menit. Tantangan diterima. Hai, dan selamat datang di Christian Life. Kami membuat video, kami menulis posting blog, dan kami berbicara tentang topik untuk memberdayakan Anda. Untuk menjalankan firman Tuhan hari ini. Jika Anda baru mengenal saluran kami, pertimbangkan untuk berlangganan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dengan cara apapun. Sebelum kita memulai jamnya, sebuah pertanyaan singkat. Apa kesamaan kisah-kisah tentang Nuh dan Sodom serta Gomora? Yesus sendiri berkata tentang keduanya, bahwa mereka adalah contoh dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan banyak kisah perjanjian lama seperti contoh nubuatan. 1 Korintus 10 ayat 11. Sekarang, semuanya ini telah menimpa mereka, berbicara tentang perjanjian lama. Sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Melihat ke belakang membantu Anda untuk melihat ke depan. Baiklah, sekarang mari kita mulai jamnya. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada Anda 7 kesamaan. Bahwa sebuah kisah dalam kitab Daniel adalah contoh nubuatan. Yang akan membantu kita memahami tanda binatang itu. Perhatikan ini. Daniel 3, ayat 4 dan 5. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam. Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung. Yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana cerita ini paralel dengan konteks tanda binatang. Saya akan memberi Anda referensi Alkitab untuk mereka. Sehingga Anda dapat mencarinya sendiri juga. Pertama-tama, apa tujuan utamanya? Apakah yang raja kejar? Itu adalah penyembahan. Dan ketika berbicara tentang tanda binatang itu juga berbicara tentang tujuan melakukan penyembahan. Nomor 2, kerajaan Nebukadnezar disebut Babel. Sekarang coba tebak apa yang Alkitab sebut kuasa akhir zaman. Anda benar, Babel. Nomor 3, dalam kedua cerita sebuah patung didirikan, patung emas di salah satunya, patung tanda binatang di yang lain. Nomor 4, dalam kedua kasus tersebut, hukuman karena tidak menyembah patung adalah kematian. Nomor 5, keduanya berurusan dengan kekuatan yang mengaku seperti Tuhan. Tuhan memberi Nebukadnezar mimpi nubuatan, menggunakan patung yang terbuat dari unsur-unsur yang berbeda. Menunjukkan kepadanya tatanan kerajaan, dimulai dengan kerajaannya sendiri, Babel, sebagai kepala emas. Diikuti oleh media Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma yang terbagi. Sepanjang masa, sampai Tuhan akan mendirikan kerajaan kekalnya. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak tahu nubuatan ini, maka Anda harus benar-benar memeriksa tautan ini di sana. Ya, benar-benar memeriksanya. Ini sungguh menakjubkan. Dengan membuat tidak hanya kepala, tetapi seluruh patung dari emas, Nebukadnezar membuat pernyataan yang jelas. Bahwa ia mengklaim memiliki kekuatan lebih dari Tuhan yang dapat memutuskan masa depan. Maka Alkitab mengatakan tentang kekuatan akhir zaman, bahwa ia bahkan akan duduk di bait Allah, menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Nomor 6, bagaimana perintah untuk menyembah patung emas ini, dipaksakan? Itu melalui hukum sekuler, menggunakan kekuatan politik untuk tujuan keagamaan. Negara dan gereja menggabungkan kekuatan politik dan agama. Dan kekuasaan akhir zaman juga mengejar penyembahan, yang memberitahu kita bahwa itu keagamaan. Tetapi itu juga mengatakan bahwa ia memiliki bangsa-bangsa dan raja-raja dan para pedagang di bumi di sisinya. Dan itu akan dapat menghalangi orang untuk membeli dan menjual. Jadi itu politik juga. Nomor 7, kita membaca tentang 3 pemuda laki-laki Ibrani yang dikenal sebagai Sadrak, Mesakh dan Abednego yang tidak sujud menyembah pada patung itu. Mengapa mereka tidak sujud? Karena hal itu akan melanggar perintah-perintah Allah. Mereka dihadapkan pada situasi di mana perintah-perintah manusia yang ditegakkan secara langsung, bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa ini juga sejajar dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman dalam konteks tanda binatang. Perhatikan di sini karakteristik dari kuasa akhir zaman dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 dan 18. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 6 adalah angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Kekuasaan akhir zaman ini ditandai dengan angka 6, 6, 6. Menjadikannya perwujudan tertinggi dari cara manusia. Dan Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia, kecuali segelintir orang akan mengikuti binatang itu pada akhirnya. Yang berarti bahwa mereka mengikuti jalan, ajaran, perintah-perintah manusia. Bertolak belakang dengan hal itu, perhatikan bagaimana umat akhir zaman Allah dicirikan. Dalam ayat-ayat tepat setelah menggambarkan nasib Babel dan orang jahat. Dikatakan, ini tentang orang benar. Wahyu 14, ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat Tuhan dicirikan dengan menaati perintah-perintah Tuhan. Dan inilah yang memisahkan orang-orang di akhir zaman. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kita melihat dua kelompok, sama seperti dalam kisah Daniel, mereka yang menaati perintah-perintah Allah. Dan mereka yang mengikuti jalan manusia. Dan satu kelompok menerima tanda binatang itu di tangan atau di dahi. Dan kelompok lainnya menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Kita tidak bisa terlalu banyak membahas hal ini hari ini, tetapi Alkitab berbicara tentang tempat-tempat ini sehubungan dengan hukum. Dahi mewakili keyakinan Anda. Anda mengikuti karena Anda percaya dan Anda mendukungnya. Tangan Anda mewakili tindakan Anda. Anda mungkin tidak benar-benar mempercayainya, tetapi Anda masih mengikuti melalui tindakan Anda. Karena Anda tidak dapat membeli atau menjual atau bahkan mungkin Anda akan terbunuh. Jadi engkau menerima dan engkau mengikuti apakah hukum Tuhan atau hukum manusia. Kita sekarang telah melihat bahwa kisah nubuatan ini sangat cocok dengan konteks peristiwa akhir zaman. Jadi apa yang bisa kita harapkan akan terjadi? Kita dapat berharap bahwa manusia akan memperkenalkan sebuah hukum yang menetapkan dirinya bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan itu akan menghasilkan pemisahan orang, dari mereka yang mengikuti perintah-perintah manusia. Mereka yang sujud di hadapan patung itu, baik melalui keyakinan atau melalui tindakan, menerima tanda binatang itu. Dan mereka yang mengikuti perintah-perintah Allah, yang membela kebenaran dan yang menerima meterai Allah di dahi mereka. Sekarang, dapatkah kita mengetahui hukum apa yang akan menjadi tanda atau ciri bahwa seseorang menyembah binatang itu gantinya Tuhan? Dan sebelum kita menjawabnya, izinkan saya bertanya kepadamu hal ini. Apakah ada perintah yang merupakan tanda bahwa seseorang menyembah Allah? Kita membaca dalam Wahyu 14, ayat 6 dan 7. Panggilan Allah di akhir zaman di seluruh dunia untuk memilih menyembahnya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dalam pekabaran akhir zamannya, Dia menggambarkan dirinya sebagai pencipta kita. Dan Dia mengingatkan dunia akan satu perintah khusus yang juga menggambarkan Dia sebagai pencipta langit, bumi dan laut. Dan meskipun ini adalah satu-satunya perintah yang sudah dimulai dengan kata ingat. Di pekabaran akhir zamannya, Dia menunjuknya lagi, karena sebagian besar telah melupakan perintah yang sangat penting ini. Keluaran 20 ayat 8-11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa perintah Sabat begitu penting? Itu karena hari Sabat adalah tanda yang Tuhan berikan. Di mana kita menunjukkan bahwa kita menyembah Tuhan. Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara mereka, umat Tuhan dan aku. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Dalam memelihara hari Sabat dengan beristirahat dari pekerjaan kita sendiri, kita mengakui bahwa itu semua adalah Allah.
Dialah yang menguduskan kita. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang membawa kita keluar dari perbudakan. Ini bukan usaha kita, ini adalah pekerjaannya. Dan sekarang ini, perintah ini adalah tentang menyembah Allah. Dan ini adalah meterai khusus Allah dalam perintah-perintahnya. Ini berisi 3 elemen utama yang mereka gunakan dalam segel dahulu kala, nama, gelar dan wilayah. Dan bahkan dalam kehidupan bisnis saat ini adalah bagaimana Anda mengakhiri atau mengautentikasi email Anda. Misalnya, Melvin Sandelin, pendiri The Christian Life. Dan dalam perintah Sabat, kita menemukan nama Tuhan Allah. Kita menemukan gelar, Sang Pencipta, dan wilayah, langit dan bumi. Tanda atau ciri bahwa seseorang menyembah Allah terdapat dalam perintah-perintah Sabat. Sekarang, dapatkah kita mengetahui hukum apa yang akan menjadi tanda atau ciri bahwa seseorang menyembah binatang gantinya Tuhan? Ketika kita tahu bahwa binatang itu juga adalah soal penyembahan, bahwa ia akan menetapkan hukum yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Lalu menurut Anda, apa yang akan menjadi tanda atau ciri bahwa seseorang menyembah binatang itu gantinya Tuhan? Itu adalah salinan palsu, tiruan dari hari Tuhan dan perintah untuk beribadah? Ini adalah hari Sabat palsu. Sekarang, izinkan saya membuat 3 poin untuk benar-benar mengkonfirmasi ide ini. Nomor 1. 4 yang pertama dari 10 perintah adalah mengenai hubungan dan tanggung jawab kita terhadap Allah. Perintah pertama memberitahu kita untuk menyembah Allah saja. Sekarang, apa yang manusia katakan? Manusia mengatakan, sembah binatang itu. Perintah kedua Allah, jangan menyembah patung. Manusia berkata, sembahlah patung binatang itu. Perintah ketiga Allah, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Manusia berkata, terimalah nama binatang itu. Jadi bagaimana dengan perintah keempat? Peliharalah hari Sabat, pada hari Sabtu, kudus untuk menyembah Allah. Alkitab memberitahu kita bahwa binatang itu sudah memiliki pemalsuan yang jelas untuk 3 perintah pertama. Yang membawa perhatian kita lagi pada perintah keempat. Nomor 2. Nubuatan dalam Daniel mengatakan bahwa kuasa akhir zaman yang sama tampaknya mengubah waktu dan hukum. Hari Sabat adalah satu-satunya dari 10 perintah yang berurusan dengan waktu, dan tentu saja itu adalah hukum. Nomor 3. Dan ini benar-benar akan menyatukan semuanya dan membuatnya praktis apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Ketika kita berbicara tentang tanda, itu adalah tanda binatang itu. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang digunakan binatang itu sebagai tanda tangannya, pengenalnya, tanda pengakuannya. Tetapi jika Anda bahkan tidak tahu siapa binatang itu, lalu bagaimana Anda akan tahu apa itu tandanya? Apapun yang acak, menakutkan atau baru, bisa menjadi tanda. Tetapi ketika Anda tahu siapa binatang itu, Anda tahu apa yang harus dicari. Kitab Wahyu serta Kitab Daniel, memberi kita seluruh daftar karakteristik tentang kuasa ini. Seperti yang kita katakan, bahwa itu adalah Romawi, bahwa ia telah mengubah waktu dan hukum. Sehingga kita dapat mengidentifikasi siapa kekuasaan ini. Para reformis Protestan seperti Luther atau Calvin, John Wesley, Tyndale, Knox, Wycliffe, Zwingli dan banyak lagi. Semuanya sampai pada kesimpulan yang sama, dan mengidentifikasi Gereja Katolik Roma sebagai antikristus atau kekuatan binatang. Mereka adalah satu-satunya yang sesuai dengan semua karakteristik Alkitabiah ini. Catatan penting di sini adalah bahwa kita tidak berbicara tentang individu, kita berbicara tentang sebuah sistem. Seperti yang kita lihat dalam kisah Daniel, yang menggabungkan kekuatan politik dan agama untuk mengendalikan penyembahan melalui hukum sekuler. Dan kita memiliki banyak sumber daya tentang ini di sini, misalnya, dan lebih banyak lagi dalam deskripsi di bawah ini. Sehingga Anda dapat mempelajari identitas kekuasaan binatang itu sendiri. Gereja Katolik membanggakan, dan kita memiliki banyak kutipan tentang itu, bahwa mereka telah mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Mereka telah membuat perintah buatan manusia yaitu tentang penyembahan dan bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Dan peribadatan hari Minggu ini, hari Sabat palsu ini, akan menjadi tanda binatang itu. Dengarkan 2 kutipan ini dari sumber-sumber Katolik. Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu dan untuk membatalkan hukum, dan untuk membuang segala sesuatu, bahkan ajaran Kristus. Hari Minggu adalah tanda otoritas kita. Gereja berada di atas Alkitab dan pemindahan ketaatan Sabat adalah bukti dari fakta itu.
Sekarang ingatlah bahwa seluruh perang ini adalah tentang penyembahan. Bukan per sehari-hari dalam diri mereka sendiri, tetapi hari di mana Anda memilih untuk beribadah. Akan menjadi ungkapan tentang siapa yang Anda sembah. Tuhan pada hari Sabatnya atau binatang pada harinya, hari Minggu sebagai hari Sabat palsu. Ini belum sekarang, tidak ada seorang pun hari ini yang memiliki tanda. Tapi akan tiba saatnya, dan jika Anda memperhatikan peristiwa terkini, Anda dapat melihat bahwa dunia sedang bersiap-siap untuk itu. Di mana hari Minggu akan ditegakkan secara global oleh hukum. Sebagai hari istirahat dan ibadah, seperti keputusan untuk menyembah patung emas. Dan sama seperti 3 pemuda laki-laki Ibrani, kita akan berdiri di depan sebuah keputusan. Apakah Anda sujud atau apakah Anda berdiri untuk Tuhan? Jadi sekarang Anda tahu, tetapi ingatlah bahwa dengan pengetahuan, datanglah tanggung jawab. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini secara pribadi? Tuhan ingin memeteraikanmu melalui Roh Kudus-Nya dengan menuliskan hukum-Nya di dalam hati dan dalam pikiranmu, memeteraikanmu di dahimu. Dan jangan menunggu sekarang sampai tanda binatang itu ditegakkan, sebelum Anda benar-benar mematuhi perintah-perintah Tuhan. Gantinya ajaran manusia. Mematuhi hukum-Nya, yang sudah mencakup hari Sabtu sebagai Sabat dari sekarang. Berdirilah untuk Tuhan, tidak peduli konsekuensinya, hari ini juga. Dan saat Anda melakukan itu, Anda tidak akan terguncang ketika penganiayaan datang. Ketika Anda tidak dapat membeli atau menjual, atau bahkan ketika ada keputusan kematian terhadap Anda. Karena Yesus, Raja segala Raja, Dia akan dengan aman memimpin umat-Nya melewati saat-saat terakhir di bumi. Dan kita ingin menjadi bagian dari kelompok itu yang Alkitab jelaskan dalam Wahyu 14, ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan hanya catatan singkat, karena saya percaya bahwa hal-hal seperti ekonomi dan teknologi, pengenalan wajah, KTP nasional, masyarakat tanpa uang tunai, bahkan microchip, semua perkembangan ini. Mereka dapat dan akan memainkan peran di akhir zaman, tetapi mereka bukanlah tanda binatang itu. Mereka adalah alat kekuatan untuk menegakkan perintah global ini, untuk menyembah binatang itu. Untuk memastikan bahwa orang-orang tertentu tidak dapat membeli atau menjual atau bahkan akan terancam mati. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Dalam deskripsi di bawah ini, kami memiliki beberapa sumber daya tambahan untuk Anda tentang topik ini. Karena ini adalah topik yang cukup besar dan kemungkinan besar ini benar-benar baru bagi Anda. Kami juga akan sangat menghargai jika Anda ingin mendukung pelayanan kami secara finansial. Sehingga kami dapat membagikan firman Tuhan dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efektif. Kami juga akan memasang tautan untuk itu di suatu tempat di sekitar sini, dan kami menantikan untuk bertemu Anda minggu depan.